Assalamualaikum solih-solihah. Hari ini Ustazah akan membawakan sirah ketabahan Nabi Muhammad. Di sirah sebelumnya kita sudah menyimak ya, ayah Nabi Muhammad telah meninggal ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Beliau tidak sempat bertemu dengan ayah Abdullah. Nah, berikut ini akan kita simak lagi betapa Nabi Muhammad punya ketabahan yang luar biasa. Baru sebentar Nabi Muhammad kecil bertemu dengan ibunya, ternyata Ibu Siti Aminah pun meninggal dunia. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak cerita berikut ini. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ia pun meminta izin kepada Abdul Muthalib. Meskipun dengan berat hati, akhirnya Abdul Muthalib melepas kepergian cucu dan menantunya bepergian jauh. Perjalanan ke Madinah cukup jauh. Kalian semua berhati-hatilah. Insya Allah, kami berada dalam perlindungan Allah. Ayah, jangan terlalu khawatir. Setelah urusan selesai, kami akan segera kembali ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama bagi Aminah berkunjung ke makam suaminya. Begitu juga dengan Muhammad. Perjalanan mereka ditemani oleh Ummu Aiman. Sepanjang perjalanan, Aminah menceritakan sosok Abdullah yang sangat ia cinta dan kagumi kepribadiannya kepada Muhammad. Sesampainya di Madinah, kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah. Wahai anakku, dulu saat ayahmu meninggal, ibu belum sempat mengunjungi makamnya. Sekarang setelah engkau lahir di dunia ini, mari kita bersama-sama melihatnya. Baik, Bu. Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Ia bertekad akan mendampingi ibunya dalam keadaan susah maupun senang. Kira-kira 1 bulan lamanya mereka menetap di Madinah. Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah dusun bernama Abwa yang jaraknya 37 km dari kota Madinah, Aminah merasa sangat kelelahan. Wahai anakku Muhammad, badanku rasanya lemah sekali. Aku merasa ini pertemuan terakhir kita. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Ibunda Aminah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Ibu, jangan pergi. Wahai Muhammad, engkau adalah anak kuat, nak. Bangunlah, mari kita cari pertolongan untuk menguburkan jenazah ibumu. Sejujurnya Muhammad kaget dan terpukul melihat kematian Ibunda Aminah yang tampak nyata di depan matanya. Semuanya terasa sangat cepat terjadi. Namun hidup harus terus berjalan. Muhammad menguatkan hatinya. Selama perjalanan pulang bersama Ummu Aiman, Muhammad terus berdoa untuk Ibunda Aminah sembari meneteskan air mata. Sekarang dirinya adalah anak yatim piatu yang harus menanggung beban kehidupan sendirian. Subhanallah, ceritanya sedih sekali ya anak-anak. Ibu Siti Aminah meninggal saat Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Bisa dibayangkan ya betapa sedihnya ketika sudah tidak punya ayah dan ibu. Tapi saat itu beliau berusaha tabah dan sabar. Setelah Nabi Muhammad kecil menjadi yatim piatu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Yuk kita simak lanjutan ceritanya. Pada saat itu, Abdul Muthalib adalah orang yang paling dihormati di kalangan penduduk Mekah, sampai dibuatkan hamparan khusus di bawah naungan Ka'bah. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Muhammad diasuh oleh kakeknya. Muhammad kecil sangat menyayangi kakeknya, begitupun sebaliknya. Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Abdul Muthalib untuk kembali di hadapannya. Wahai kakek, secepat itukah engkau pergi meninggalkanku?
Sekarang aku benar-benar merasa kesepian. Tetapi Allah di kemudian hari memberikan nikmat kepada Muhammad untuk menghibur kesedihannya. Sebagaimana disebut di Al-Quran, surat Ad-Duha ayat 6 hingga 7. Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu, lalu diadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau saat kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu. Subhanallah, lagi-lagi Nabi Muhammad kecil ditinggalkan oleh kakek yang sangat menyayanginya. Beliau semakin bersedih, ditinggalkan ayah, ibu, serta kakek beliau. Tapi lagi-lagi beliau tetap berusaha tabah ketika kehilangan orang-orang yang beliau sayangi. Kini Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Akhirnya Muhammad diasuh oleh Abu Thalib sampai masa dewasa. Muhammad adalah anak yang tahu diri. Melihat beban berat yang dipikul pamannya, ia tidak tinggal diam. Bermodalkan tubuh yang dimilikinya, Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak lain tanpa paksaan. Ikhlas membantu keluarga Abu Thalib. Masya Allah ya anak-anak, ketabahan Nabi Muhammad bisa dilihat dari betapa gigihnya beliau menjalani hidup. Walaupun sudah ditinggalkan oleh ibu, ayah, dan kakeknya, beliau tetap berusaha kuat dan justru turut bekerja keras untuk membantu keluarga pamannya. Semoga kita bisa meneladani beliau ya anak-anak, menjadi solih-solihah yang penuh ketabahan, kesabaran, kuat hatinya, menerima dengan lapang ketika Allah memberikan ujian untuk kita. Bisa berupa kehilangan orang-orang yang kita sayangi, kehilangan barang, ketika sakit, atau ketika terjatuh saat bermain. Anak-anak yang solih-solihah harus kuat dan semangat lagi, karena ada Allah yang selalu bersama kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di sirah berikutnya ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.